Henshin! Mungkin ke depannya, mungkin ya, kalian itu akan melihat Ana itu bakalan banyak bikin pembahasan seperti ini. Membahas topik-topik yang unik, apalagi yang sering jadi perdebatan di kalangan fandom. Tidak ada segmen-segmenan lah ya. Straight talk langsung seperti ini, minim editan dan juga no back sound. Sebenarnya ini juga bukan pertama kali sih Ana itu bikin pembahasan seperti ini ya. Sebelum-sebelumnya ya juga udah cukup sering ya. Cuman di sini coba Ana perjelas lagi deskripsi kontennya. Selama 1 dekade nih ngonten di Tokusatsu ya, Ana rasa udah saatnya memperbanyak konten-konten seperti ini yang isinya itu semua pendapat dan juga insight dari Anda pribadi. Bisa meliputi hal kecil, hal besar, tapi tetap dibahas secara mendalam. Seperti yang sering Anda bilang, isinya daging semua nih. Kalau kalian diskusi di fandom biar nggak kelihatan bego-bego amat, nah disimak nih ya. Topik yang mau Anda bahas kali ini baru terfikirkan kemarin pas Ana itu lagi boker. Lagi-lagi guys ya, dan selalu otak encer itu pas lagi boker ya. Soal ini tuh sering diributkan di fandom guys, yaitu mengenai Kamen Rider nih, yang diperdebatkan kategorinya sebagai tontonan anak-anak atau remaja dan juga dewasa. Nah, Anda sudah cukup sering bilang ya, serial Kamen Rider itu memang untuk anak-anak. Di sini Anda bilang juga tidak malu nih, memang untuk anak-anak. Tapi bagi kalian yang selalu menonton setiap tahunnya ya, apalagi Z tahun ini, loh kok jalan ceritanya rumit banget? Emang anak-anak ngerti itu? Nah, karena jalan ceritanya rumit, jangan kalian jadikan pembelaan. Nih, buktinya rumit nih. Emang lu ngerti jalan ceritanya? Biasanya yang kayak begini bocil-bocil nih, yang suka diejek masih nonton Kamen Rider. Ada beberapa fakta yang lu harus terima dulu di sini ya. Kalau belum di atas 17 tahun, ya lu masih bocil ya. Dan kedua, serial Kamen Rider itu memang untuk anak-anak seperti Anda bilang tadi ya. Yang kedua ini nggak bisa ditangkis lagi guys, memang untuk anak-anak. Tapi bukan berarti ya selain anak-anak tidak boleh menonton. Remaja lah, dewasa, lansia sangat boleh menonton serial Kamen Rider. Tapi itu ada Kamen Rider Black Sun, ada Amazon juga tuh yang sadis kan. Yaitu tayangan eksklusif yang mengarah ke segmentasi yang berbeda, lebih dikhususkan untuk para fans Kamen Rider yang sudah remaja dan juga dewasa. Jadi bukti kuat nih kalau Toei juga memperhatikan rentang usia para fansnya. Yang dulu sejak bocil nih nonton Kamen Rider, sekarang udah pada gede, ya dikasihnya yang kayak begitu ya. Secara aturan harusnya bocil-bocil yang nggak boleh nonton tontonan tersebut karena belum cukup umur ya. Tapi yang disayangkannya apalagi di Indonesia nih ya semuanya pada nonton dan terciptalah fenomena tameng bocil ini ya. Secara garis besarnya, serial Kamen Rider yang tayang seminggu sekali setiap minggu pagi di TV Asahi adalah serial untuk anak-anak. Kembali ke judul dari video ini ya. Kalau Kamen Rider untuk anak-anak, kenapa jalan ceritanya rumit banget? Begitu rumit. Nah, di sini Ana nggak mau soal ini tuh dijadiin tameng lagi ya. Makanya coba Ana jelaskan secara rinci seperti apa. Apa yang ada di pikiran Toei sehingga mereka itu ya cukup berani lah menyajikan cerita yang cukup rumit setiap minggu pagi yang notabene tontonan hiburan dalam rangka meliburkan diri, apalagi untuk anak-anak. Ini justru jadi salah satu hal yang membuat Kamen Rider itu berbeda ya dari tayangan anak-anak lainnya. Salah satu paradoks yang paling menarik di industri hiburan Jepang juga ini Kamen Rider ya. Jadi banyak serial-serial yang sangat jelas gitu melabelkan tontonannya sebagai tontonan anak. Dan ya emang secara tayangan anak-anak banget. Cerita simple, colorful, tone juga ceria ya. Jawaban singkatnya nih ya, kembali sedikit ke yang Ana udah jelasin tadi. Kamen Rider memang ditunjukkan untuk anak-anak, tetapi tidak hanya untuk anak-anak. Tidak hanya ya. Sejak awal nih, DNA serial ini emang dirancang biar bisa dinikmati oleh berbagai usia. Slot tayang minggu pagi tuh, jam berapa tuh? Jam 9, jam 10 ya, jam 9 pagi. Itu tuh jadi waktu yang tepat tuh, di mana biasanya anak-anak pastinya duduk nih di depan TV sambil megang mainan mereka. Bisa DX lah, bisa figur ya. Tapi di sisi lain, Toei dan para penulisnya ini seringkali tidak segan-segan loh memasukkan unsur konspirasi politik lah, krisis eksistensial lah, sampai membawa konsep moralitas juga yang kadang abu-abu. Nah ini yang soal abu-abu ini sering banget di Kamen Rider ya. Dari pengamatan Ana sejauh berkonten di Tokusatsu ya, ada beberapa alasan strategis dan juga kultural lah, sampai mereka itu kayak berani mengambil resiko dengan menyajikan cerita yang rumit. Toei itu sangat sadar kalau anak-anak tidak menonton TV itu sendirian di minggu pagi. Biasanya ya, itu berdasarkan research. Kebanyakan dan juga mayoritas dari mereka pasti
didampingi oleh orang tua mereka. Mau itu sama ayah mereka, ibu mereka, atau kakak mereka. Di mana orang tua mereka ini yang menjadi pemegang dompetnya untuk beli mainan-mainannya lah pasti ya. Dari POV anak-anak yang menonton serial Kamen Rider nih, yang penting apa? Ya visual yang keren, aksinya yang meledak-ledak, yang memukau ya. Terus jagoan-jagoan Kamen Rider mereka yang pastinya mengalahkan monster. Sesimpel itu aja. Mereka kemungkinan besar nggak akan paham lah sama intrik-intrik politiknya. Tapi satu yang pasti, mereka pastinya tahu siapa yang kerennya. Sedangkan untuk orang dewasa dan juga remaja, cerita yang berbobot, yang berliku-liku, yang suka-suka Yuya, yang penuh misteri, membuat para orang tua ini sampai komunitas fanbase dewasa tetap terpaku nih di depan layar untuk nonton tayangan tersebut. Jadi membuat mereka itu mau nonton. Ini menciptakan ekosistem pastinya ya, di mana seluruh anggota keluarga bisa menikmati tayangan yang sama. Level pemahamannya tapi berbeda. Strategi yang jenius ini loh guys ya. Jadi tayangan sama, tapi level pemahamannya berbeda. Jadi soal ini beda banget gitu ya dengan para orang tua yang kadang mendampingi anaknya nonton apa misalkan Cocomelon. Ya itu hanya sekedar mendampingi, bener-bener mendampingi aja. Nah tapi kali ini bisa sama-sama menikmati. Ini uniknya yang Anda bilang tadi, strategi yang jenius ya. Pembahasan ini coba Anda perluas lagi ya guys ya, biar anak-anak tuh stigmanya nggak kayak, oh ya manusia polos, bocah polos aja yang melongo doang lihat aksi-aksi Kamen Rider ya. Nah lewat beberapa research, anak-anak ternyata bisa memahami cerita yang lebih kompleks daripada yang sering diasumsikan. Di Jepang ada filosofi, kalau anak-anak tidak harus selalu disuguhi cerita yang ringan. Gila men. Mereka boleh-boleh aja gitu dikenalkan pada tema-tema yang sering kita lihat di Kamen Rider, meliputi pengorbanan lah, ada kematian juga ya, perang lah, diskriminasi dan lain-lain ya. Nah ini poin utamanya guys ya, tema-tema yang sudah Anda sebutkan tadi disampaikan melalui sudut pandang pahlawan, melalui sudut pandang si Kamen Rider-nya. Jadi sudut pandang Kamen Rider yang mereka favoritkan nih, sehingga tetap dapat dipahami sama si anak-anak ini. Kembali sedikit ke kata-kata Anda sebelumnya soal level pemahaman yang berbeda. Misalnya nih, seorang anak yang mungkin cuma nangkep kalau Kamen Rider itu ya tugasnya melindungi orang lain, mengalahkan monster ya. Sementara kalau orang dewasa menangkap lapisan atau level pemahaman yang lain, seperti kayak trauma lah, dilema moral, terus juga sampai kritik sosial, itu juga bisa guys ya. Nah, soal level pemahaman ini bisa kita kaitkan dengan rewatch value-nya. Jadi kreator tokusatsu nih seperti Toei yang punya IP-nya mungkin ada rasa percaya gitu ya sama kecerdasan emosional anak-anak. Seperti yang Anda jelaskan tadi. Oke, anak-anak mungkin ya nggak akan paham gitu ya dan juga menangkap 100% kerumitan plot saat pertama kali mereka itu nonton ya. Tapi mereka itu pasti bisa merasakan hal-hal lainnya seperti kayak ketegangan, kesedihan, bobot emosional dari si karakternya lah. Seperti Ana lah pas nonton Kamen Rider ZO pas TK. Nah, saat anak-anak ini tumbuh dewasa nih, terus nonton ulang atau rewatch seri masa kecil mereka ini, oh mereka itu baru ngerti, baru ngeh gitu, dan akan mengalami momen kayak, oh ternyata maksud adegan ini tuh begini toh. Ini menciptakan ikatan nostalgia seumur hidup guys. Sama banget kayak Ane sekali lagi, Kamen Rider Showa favorit Ane ya masih Kamen Rider ZO guys. Oke, yang tadi soal level pemahaman ya. Sekali lagi soal level pemahaman. Dan soal ini masih bisa kita breakdown lagi cukup panjang lebar. Di sini Ana mau bahas soal DNA Kamen Rider itu sendiri. Jadi sejak awal kemunculannya di era Showa bahkan, ternyata Kamen Rider tidak pernah dirancang sebagai cerita pahlawan yang murni ceria. Kembali ke sang kreator, Bapak Shotaro Ishinomori. Nah, ini beneran Bapak Kamen Rider nih ya. Dimana beliau itu menanamkan konsep tragedi dan juga ironi. Yang dimana ini tuh selalu jadi landasan cerita dan juga sinopsis awal-awal Rider di era Showa. Jadi seorang pahlawan nih, yang kekuatannya itu berasal dari sumber yang sama dengan musuhnya atau si organisasi jahatnya. Selalu seperti itu kan Kaizo Ningen alias manusia buatan ya. Soal pahlawan yang kekuatannya berasal dari sumber yang sama dengan musuhnya juga sebenarnya ya masih jadi konsep gitu sampai sekarang ya. Cuman terus mengalami modifikasi cerita dan juga penerapan. Z saja kan ya seperti itu. Di Capsem-nya lah, Katastrofi Gore Nightmare kan di 2 Mega Capsem itu. Jadi kompleksitas narasi di era modern seperti Z adalah evolusi dari akar gelap tersebut. Jadi elemen body horror, keterasingan sosial, dan juga beban psikologis yang sering kita lihat menimpa para MC-MC Kamen Rider, yaitu udah jadi fondasi franchise Kamen Rider ini guys. Di sebuah interview ya, pernah Anda baca pas beliau itu masih hidup, Shotaro Ishinomori ya. Jadi sejak awal dia itu tidak ingin hanya membuat superhero yang kayak mukul monster selesai.
Jadi ya berubah, mukul, selesai. Nggak seperti itu aja guys ya. Beliau bahkan pernah menyebut Kamen Rider sebagai pahlawan yang menangis. Ini kalau nggak salah pernah disebutin lagi tuh di komik Kamen Rider Spirits ya. Jadi silakan kalau kalian mau baca juga. Jadi musuh-musuh Kamen Rider juga nggak cuma sekedar monster aja kan ya. Apalagi sekarang kan udah banyak modifikasi plotnya juga. Dan alasan-alasan besar kenapa mereka itu ya menjadi monster. Ada yang dulunya itu manusia sebagai contoh. Ada juga organisasi nih yang percaya kalau mereka itu ya lagi mau nyelamatin dunia tapi caranya salah. Sampai ke rival yang sebenarnya itu punya tujuan mulia tetapi memilih cara yang salah atau menyumputkan Doxley. Nah, itu juga bisa, guys. Akibatnya apa? Konflik di sini jadi abu-abu, bukan hitam putih, guys. Ini bahasannya masih sesuai konteks ya. Kan yang kita bahas di sini kalau serial Kamen Rider memang buat anak-anak, kenapa di beberapa kesempatan ceritanya sangat rumit. Nah, di sini Ana itu bahas lagi nih, core dari Kamen Rider itu sendiri apa, DNA dari Kamen Rider itu sendiri apa, tapi bukan untuk jadi pembelaan. Jangan dilepas cantolannya soal ini, guys ya. Jadi mari langsung aja kita lanjut lagi. Jadi setiap era dan juga setiap serial Kamen Rider itu membawa isu yang berbeda. Apalagi ketika franchise ini tuh sudah memasuki era Heisei. Wah, itu udah kontras banget ya. Anda coba kasih contoh-contohnya di sini. Vice nih, ceritanya kan mengeksplorasi diskriminasi dan juga prasangka dengan si Orphonoknya. Terus ada Kamen Rider Blade juga yang berbicara soal takdir dan juga pengorbanan. Tuh si Kenzaki ya. Kamen Rider Build juga kan menggunakan perang dan juga manipulasi politik sebagai inti konflik ceritanya. Itu politik banget ya. Nah, ini Ana sebutin seri-seri yang berkaitan dengan yang sudah Ana bahas di atas. Ya, sisanya setiap seri itu ya memang punya tema dan juga kompleksitas masing-masing. Nah, di sini guys poin utamanya. Bagi anak-anak, cerita-cerita itu tetap bisa dinikmati sebagai aksi. Udah sebagai aksi aja. Sedangkan bagi orang dewasa atau remaja, nah di sini ada makna yang lebih dalam. Bener kan? Jadi poin pertama dan kedua udah nyambung jadi satu jembatan nih. Poin pertama kan soal level pemahaman yang tadi Anda tuh sering banget tekankan. Dan poin kedua soal DNA atau inti dari Kamen Rider itu sendiri. Makanya ya, banyak penulis utama Kamen Rider juga kan ya berasal dari dunia drama lah, film, anime, teater, novel, Hantaki no Shita tuh novel ya. Jadi mereka kan kebanyakan yang nggak menulis dengan pola episode monster minggu ini aja gitu ya. Udah kayak boker kalau lagi mules aja gitu. Gak mungkin kan seperti itu ya. Tapi kan mereka itu membangun alur yang panjang lah. Mencakup perkembangan karakternya. Terus juga misteri yang diungkap gitu sedikit demi sedikit. Ada plot twistnya, ada konflik ideologi. Sampai ke klimaks yang dipersiapkan sejak awal. Itu udah pasti ada guys ya. Jadi sekali lagi bukan nulis seminggu sekali doang. Karena itu ketika kita nonton nih satu serial Kamen Rider ya yang jumlahnya itu 40-50 episode mungkin ya. Secara berurutan nih dalam 1 tahun pastinya. Rasanya kan pasti lebih mirip mengikuti kayak sebuah novel atau serial drama daripada tontonan anak-anak biasa. Itulah dia yang membedakan guys ya. Masuk ke poin ketiga. Ini udah hukum halam nih. Setiap seri pasti punya perilisan mainan yang bejibun. Udah pasti ya. Mungkin kalian juga udah bosen dengernya, tapi coba Anda breakdown lagi di sini ya. Soal ini nggak usah Anda kasih tahu lagi kenapa-kenapanya, kenapa mereka mainannya bejibun guys ya. Nah, bisnis Kamen Rider itu tidak lagi cuma bergantung pada anak-anak. Walau ada memang target pasarnya ke situ, tapi sekali lagi tidak cuma bergantung pada anak-anak. Pasar kolektor dewasa yang ngincer lini seperti kayak SA Figuarts lah atau CSM lah, itu kan pastinya menyumbang keuntungan yang sangat besar bagi Bandai. Itu sangat besar sekali ya. Nah, untuk kategori DX memang sudah tertera gitu. Kalau mainan-mainan tersebut batasan umurnya itu paling kecil itu 3 tahun guys. Yang berarti memang untuk anak-anak ya. Tapi kan bukan berarti orang-orang dewasa tidak boleh beli ya. Jadi seperti Ana kan masih sangat rajin juga beli tiap rilisan dan tidak malu juga. Dan di YouTube terkhusus orang-orang Jepang juga yang pada belikan dan bikin review ya orang dewasa guys. Ini yang perlu kalian tahu dan juga Ana angkat topi guys. Untuk menjaga loyalitas pasar dan juga para pembeli dewasa ini yang lebih punya duit ini, Toei kan tentunya harus menyajikan cerita yang matang dong. Biar franchise ini ya tetap dipandang sebagai karya seni yang serius. Jadi bukan cuma sekedar jualan, bukan cuma sekedar iklan mainan 30 menit. Maka dari itulah ada yang namanya itu screenwriter, ada sutradara, ada juga staff-staff lain ya. Menurut Ana bentuk penghargaan mereka ya. Kalau tidak kompleks, tidak akan ada konten bahas-bahas di channel ini ya. Kan serial anak-anak doang.
Kalau tidak kompleks, sekali lagi tidak akan ada konten bahas-bahas di channel ini. Ini mungkin terdengar paradoks nih ya. Jadi tujuan mereka dan bisnis utama mereka, ya udah pasti jualan, gak usah munafik lah. Udah gak bisa dipungkiri lagi. Mereka memang menjual mainan-mainan seperti kayak driver, belt, collectible item, sampai ke figur ya. Tapi kalau ceritanya itu dangkal nih ya, orang itu hanya beli mainannya sekali, terus ya udah lupa. Jadi beli ya udah beli aja gitu. Nah ini fenomena yang cukup unik guys jadinya ya. Sebaliknya, cerita yang kuat mengenai itemnya, punya filosofi, berkaitan juga dengan karakternya yang ikonik, akan membuat mainan tersebut yang dijual punya makna tersendiri. Ini nyata loh guys. Contoh tahun ini, apa ya? DX2 Mea Capsem. Ya, di situ minusnya jadi gorengan. Memang di ceritanya bagus banget kan, ada maknanya gitu ya. Ya, jadi gorengan minusnya ya. Kalau ada ya mahal dan juga sulit didapatkan guys ya. Tapi kalau kita udah punya gitu ya, ya ada rasa bangga karena itemnya sendiri bermakna gitu di serialnya ya. Jadi kesimpulannya ya, kalau ada yang nanya lagi, kenapa cerita Kamen Rider begitu rumit padahal buat anak-anak? Jadi cerita yang rumit adalah cara Kamen Rider itu, mereka itu kreatornya menghargai kecerdasan penontonnya. Baik yang masih kecil maupun yang dewasa. Anda udah jabarkan alasan-alasannya ya. Dan juga soal level pemahamannya. Dan sebagai bukti, mereka itu berhasil membuktikan juga kalau sebuah tayangan bisa menjadi iklan mainan yang sukses lah dalam tanda kutip ya. Sekaligus juga karya fiksi ilmiah yang brilian. Ya Kamen Rider ya karya fiksi. Makanya kalau debat fandom ya santai aja guys ya, nggak usah pakai otot ya. Jadi di sini kan ya iklan mainan yang sukses dan juga karya fiksi ilmiah yang brilian secara bersamaan. Itu dia. Kamen Rider kan juga berhasil ya membuat satu adegan memiliki makna yang berbeda untuk setiap usia lah. Nah, yang tadi guys ya, di sini kita simpulkan lagi ya. Kalau anak-anak ngelihatnya itu ya pahlawan yang nyelamatin dunia lah ya secara simpelnya. Kalau remaja mungkin ngelihat perjuangan menemukan jati diri ya. Karena kan kita biasanya di fase remaja seperti itu. Sampai ke orang-orang dewasa yang melihat ya kayak yang lebih kompleks lah, dilema moral lah, kritik sosial, dan kerumitan-kerumitan lainnya yang lebih relate ya. Itulah mengapa ya banyak penggemar yang mulai menonton saat SD atau TK ya, atau mungkin dari kalian-kalian tetap mengikuti Kamen Rider gitu ya, sampai usia 30, 40, bahkan 50 ya. Karena kan ya kita-kita atau mereka ya tidak hanya bernostalgia ya, tapi pastinya menemukan makna baru gitu setiap kali menonton ulang ya. Seperti yang Anda bilang tadi, sama Anda seperti kayak Kamen Rider ZO lah. Karena lapisan cerita yang dulu mungkin tidak mereka pahami menjadi jauh lebih jelas ketika mereka itu nonton lagi saat sudah dewasa. Ya, itu dia guys ya. Kira-kira pendapat dan juga insight Ane. Ya, semoga ngasih insight juga buat kalian. Kalau kalian ada kepikiran soal ini ya silahkan kalian komentar aja di bawah. Kita diskusi aja yang sehat. Tapi tetap santuy guys ya. Dan semoga juga menjawab ya. Kenapa Kamen Rider kok buat anak-anak tapi ceritanya rumit banget? Ya udah, sudah dijawab di 20 menit video ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak guys.